Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YP. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang gaya gerak listrik atau disebut juga dengan GGL. Jika Anda lupa mematikan lampu mobil, lampu itu akan redup secara perlahan sampai baterainya habis. Mengapa lampu tiba-tiba berkedip ketika energi baterai habis? Peredupan bertahap lampu ini menunjukkan bahwa tegangan output baterai berkurang ketika baterai habis. Alasan penurunan tegangan output baterai yang habis ini adalah bahwa semua sumber tegangan memiliki dua bagian mendasar, yaitu sumber energi listrik dan hambatan dalam, atau sering disebut juga dengan hambatan internal. Pada bagian ini kita akan mempelajari sumber energi listrik atau GGL dan hambatan dalam. Kita lihat yang pertama tentang konsep gaya gerak listrik. Tegangan memiliki banyak sumber, beberapa diantaranya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tegangan listrik bisa diperoleh dari pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, dan dari reaksi kimia seperti baterai. Sistem ini akan menghasilkan perbedaan potensial dan dapat memasok arus listrik jika terhubung ke suatu rangkaian listrik. Jenis khusus dari perbedaan potensial ini kita sebut sebagai gaya gerak listrik. GGL sama sekali bukan gaya, walaupun disebut sebagai gaya gerak listrik, tapi bukan gaya. Ini merupakan istilah saja yang digunakan dengan alasan historis. Ini ditemukan oleh Alessandro Volta pada tahun 1800-an ketika ia menemukan baterai pertama, juga dikenal sebagai elemen volta. Karena gaya gerak listrik ini bukan gaya, maka secara umum untuk menyebut sumber-sumber energi kita hanya menyebutnya sebagai sumber GGL, bukan sebagai sumber gaya gerak listriknya. Jika gaya gerak listrik sama sekali bukan gaya, lalu apa itu GGL dan apa itu sumber GGL? Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan rangkaian sederhana lampu 12 volt yang terpasang pada baterai 12 volt. Seperti gambar, baterai dapat dimodelkan sebagai perangkat dua terminal atau kutub. Yang satu terminal atau kutub yang memiliki potensial listrik tinggi dan yang lainnya memiliki potensial rendah. Potensial listrik yang lebih tinggi disebut terminal atau kutub positif dan diberi label dengan tanda plus atau tanda tambah. Dan terminal potensial rendah disebut terminal atau kutub negatif dan diberi label dengan tanda minus atau negatif. Ini merupakan sumber dari GGL. Ketika sumber GGL tidak terhubung ke lampu, tidak ada aliran muatan bersih dalam sumber GGL tersebut. Setelah baterai terhubung ke lampu, aliran baterai dari satu terminal baterai melalui lampu yang menyebabkan lampu itu menyala dan kembali ke terminal baterai lainnya. Jika kita mempertimbangkan aliran arus positif atau aliran arus konvensional, muatan positif meninggalkan kutub positif atau terminal positif, melakukan perjalanan atau mengalir melalui lampu dan memasuki kutub negatif atau terminal negatif. Aliran arus positif berguna untuk sebagian besar analisis rangkaian, tapi pada kabel logam atau resistor dan resistor, elektron berkontribusi paling besar terhadap arus, mengalir ke arah yang berlawanan dari aliran arus positif. Oleh karena itu, lebih realistis untuk mempertimbangkan pergerakan elektron untuk analisis rangkaian seperti pada gambar. Elektron meninggalkan terminal atau kutub negatif, mengalir melalui lampu dan kembali lagi ke terminal positif. Agar sumber GGL mempertahankan perbedaan potensial antara kedua kutub, muatan negatif atau elektron harus dipindahkan dari terminal positif ke terminal negatif. Sumber GGL bertindak sebagai pompa pengisian, memindahkan muatan negatif dari terminal atau kutub positif
ke kutub negatif untuk mempertahankan perbedaan potensial ya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan energi potensial muatan pada arah berlawanan dari medan listrik. Itu yang ditunjukkan pada gambar. Agar muatan negatif dipindahkan ke terminal negatif atau kutub negatif, usaha harus dilakukan pada muatan negatif. Ini membutuhkan energi yang berasal dari reaksi kimia dalam baterai. Potensial dijaga tetap tinggi di terminal positif dan rendah di terminal negatif untuk mempertahankan perbedaan potensial antara kedua kutub. GGL atau gaya gerak listrik merupakan usaha yang dilakukan pada muatan persatuan muatan ketika tidak ada arus yang mengalir, atau ditulis sebagai epsilon atau GGL, simbol GGL sama dengan delta W per delta Q, dengan W itu adalah usaha yang dilakukan pada muatan dan Q merupakan jumlah muatan. Karena satuan untuk usaha adalah Joule dan satuan untuk muatan listrik adalah Coulomb, maka satuan untuk GGL adalah Volt, dengan 1 Volt sama dengan 1 Joule per Coulomb. Tegangan terminal atau tegangan jepit dari baterai atau sumber GGL adalah tegangan yang diukur melintasi terminal baterai ketika tidak ada hambatan yang terhubung ke kutub baterai tersebut. Baterai ideal merupakan sumber GGL yang mempertahankan tegangan kutub konstan terlepas dari arus antara dua kutub atau terminal tersebut. Baterai ideal pasti tidak memiliki hambatan dalam dan tegangan jepitnya sama dengan GGL dari baterai atau sumber GGL. Pada bagian selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa baterai asli memang memiliki hambatan dalam dan tegangan jepitnya selalu lebih kecil dari GGL baterai. Oke, pada bagian ini kita membahas khusus mengenai hambatan dalam ya. Jumlah hambatan terhadap aliran arus dalam sumber tegangan disebut sebagai hambatan dalam atau hambatan internal. Hambatan dalam dari baterai atau sumber GGL dapat berperilaku dengan cara yang rumit, tapi pada umumnya meningkat ketika baterainya habis karena oksidasi lempeng atau pengurangan keasaman elektrolit. Namun hambatan dalam juga dapat bergantung pada besarnya dan arah arus melalui sumber tegangan. Tergantung juga pada suhunya dan frekuensi pemakaiannya atau penggunaan dari baterai atau sumber GGL tersebut. Hambatan dalam sel nikel kadmium yang dapat diisi ulang misalnya tergantung pada beberapa kali dan seberapa banyak sel-sel itu telah habis. Model sederhana untuk baterai terdiri dari sumber GGL yang disimbolkan dengan epsilon dan hambatan dalam R seperti yang ditunjukkan pada gambar ya. Jadi untuk sumber GGL sederhana sudah pasti memiliki GGL epsilon, disebut epsilon atau tegangan, dan hambatan dalam R disimbolkan dengan R kecil. Oke, pada bagian ini kita akan mempelajari tentang tegangan jepit atau tegangan terminal, yaitu misalkan hambatan luar R besar yang dikenal sebagai hambatan beban terhubung ke sumber tegangan atau sumber GGL seperti baterai yang ditunjukkan pada gambar. Pada gambar tersebut menunjukkan model baterai dengan GGL epsilon, hambatan dalam R kecil, dan hambatan luar atau hambatan beban R besar yang terhubung ke terminal atau kutub baterai. Kita menggunakan aliran arus konvensional, yaitu aliran muatan positif. Maka muatan positif akan meninggalkan terminal atau kutub positif baterai, mengalir melalui hambatan dan kembali ke terminal atau kutub negatif baterai tersebut. Tegangan jepit baterai, atau disimbolkan dengan V jepit atau V, tergantung pada GGL epsilon, hambatan dalam R kecil, dan kuat arus I, dan dinyatakan sebagai V sama dengan epsilon min I kali R kecil.
dengan epsilon lebih besar dari V, atau GGL nilainya lebih besar dari tegangan jepit. Jika R kecil atau hambatan dalam sama dengan 0, maka tegangan pada resistor atau hambatan beban atau hambatan luar sama besar dengan GGL pada baterai. Untuk GGL dan hambatan dalam yang diberikan, tegangan jepit akan berkurang ketika arus meningkat karena penurunan potensial sebesar I kali R kecil karena hambatan dalam. Grafik perbedaan potensial di setiap elemen rangkaian ditunjukkan pada gambar. Arus yang mengalir melalui rangkaian dan penurunan potensial pada hambatan dalam atau hambatan internal sama dengan I kali R kecil. Tegangan jepit sama dengan epsilon kurang I kali R kecil, yang sama dengan penurunan potensial pada resistor atau hambatan beban, yaitu sama dengan I kali R besar sama dengan epsilon kurang I kali R kecil. Seperti halnya energi potensial, perubahan teganganlah yang paling penting. Ketika istilah tegangan digunakan, kita mengasumsikan bahwa sebenarnya adalah perubahan potensial atau delta V. Namun delta sering dihilangkan untuk kenyamanan. Maka kuat arus yang melalui hambatan luar R atau hambatan beban adalah I sama dengan epsilon dibagi R kecil tambah R besar. Oleh karena itu, semakin kecil hambatan dalam R kecil, semakin besar arus yang disuplai sumber tegangan ke hambatan luar atau R besar. Ketika baterai habis, R kecilnya bertambah. Jika R bertambah signifikan dari hambatan luar, maka arus berkurang secara signifikan. Oke, kita masuk pada bagian berikut. Kita bahas contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Baterai senter baru memiliki GGL 1,5 volt memberikan arus 15 ampere ketika terhubung langsung ke sebuah ammeter dengan hambatan 0,04 ohm. Hambatan dalam baterai tersebut adalah, diketahui pada soal ini, epsilon atau GGL-nya 1,5 volt. I-nya sama dengan 15 ampere dan R-nya sama dengan 0,04 ohm. Maka hambatan dalam kita peroleh dengan menggunakan rumus V sama dengan GGL min I kali R. Dengan V-nya itu adalah I kali R, L min I kali R. K atau I-nya sama dengan GGL bagi R tambah R kecil ya. Karena I-nya 15, GGL-nya 1,5 bagi 0,04 ohm tambah R kecil. Ini kita coret 10, maka kita kali silang jadinya 1 sama dengan 0,4 tambah 10 R ya. Berarti R-nya sama dengan 0,6 bagi 10 atau sama dengan 0,06 ohm. Jadi hambatan dalam dari baterai adalah 0,06 ohm. Jawabannya C. Soal yang kedua, baterai yang diberikan memiliki GGL 12,0 volt dan hambatan dalam 0,1 ohm. Hitung A tegangan jepit saat terhubung ke hambatan 10,0 ohm, B tegangan jepit saat terhubung ke hambatan 0,5 ohm, C daya disipasi pada hambatan 0,50 ohm, D jika hambatan dalam bertambah menjadi 0,5 ohm, cari arus, tegangan jepit dan daya disipasi oleh hambatan 0,5 ohm. Untuk soal ini diketahui GGL-nya sama dengan 12,0 volt. Hambatan dalam 0,10 ohm. Untuk pertanyaan A, tegangan jepit ya. Hitung tegangan jepit saat terhubung ke hambatan 10,0 ohm, maka di R ya. R-nya sama dengan 10,0 ohm.
Pertama kita cari dulu kuat arus dengan menggunakan I sama dengan epsilon bagi R kecil tambah R besar. Itu sama dengan 12,0 bagi 0,1 tambah 10. Maka I-nya sekitar 1,19 ampere. Maka tegangan jepitnya sama dengan I kali R, itu sama dengan 1,19 kali R nya 10 ya, maka sama dengan 11,9 volt. Atau tegangan jepit juga kita bisa cari dengan menggunakan epsilon kurang I kali R, sama dengan 12 kurang 1,19 kali R kecilnya 0,1, sama dengan 11,9 volt. Oke, kita lihat pertanyaan yang B. Tegangan jepit saat terhubung ke hambatan 0,5 ohm, maka R besarnya 0,5 ohm. Berarti I-nya sama dengan epsilon bagi R kecil tambah R besar, berarti sama dengan 12 bagi 0,1 tambah 0,5. Maka I-nya sama dengan sekitar 20 ampere. Berarti tegangan jepitnya sama dengan I kali R dengan 20 kali 0,5. Berarti P-nya sama dengan 10 volt ya. Tegangan jepitnya sama dengan 10 volt. Sedangkan yang pertanyaan C, daya disipasi pada hambatan 0,5 ohm. Berarti C-nya kita gunakan P sama dengan I kuadrat kali R, sama dengan I-nya 20 ya, 20 kuadrat kali R-nya 0,5. Maka P-nya sama dengan sekitar 200 watt. Jadi daya disipasinya sekitar 200 watt. Untuk pertanyaan D, jika hambatan dalam bertambah menjadi 0,5 ohm, cari arus tegangan, R-nya menjadi 0,5 ohm. Berarti I-nya sama dengan epsilon per R tambah R besar, sedangkan R besarnya 0,5 ohm juga. Berarti sama dengan 12 bagi 1 ya. Maka sama dengan 12 ampere. Berarti tegangan jepitnya sama dengan I kali R, sama dengan 12 kali 0,5 sama dengan 6 volt. Untuk dayanya P-nya sama dengan I kuadrat kali R, sama dengan 12 kuadrat kali R-nya 0,5, sama dengan 72 watt. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Tegangan jepit sebuah baterai ketika menyuplai arus 2 ampere adalah 6 volt. Ketika menyuplai arus 3 ampere, tegangan jepitnya 5,5 volt. Tentukan hambatan dalam dan KGL dari baterai. Pada soal ini untuk kasus pertama, I-nya sama dengan 2 ampere, sedangkan tegangan jepitnya adalah 6 volt. Kita gunakan rumus P sama dengan epsilon min I kali R kecil ya. Maka kita dapatkan 6 sama dengan epsilon min 2 kali R. Ini persamaan 1. Sedangkan untuk kasus yang kedua, I-nya sama dengan 3 ampere, P-nya sama dengan 5,5 volt. Maka dengan menggunakan rumus yang sama kita dapatkan 5,5 sama dengan epsilon min 3R, ini persamaan 2. Dari kedua persamaan 1 dan 2, dari 1 dan 2
kita dapatkan 6 sama dengan 2R, 5,5 sama dengan epsilon min 3R. Jika kita kurangkan, kita dapatkan 0,5 sama dengan R. Berarti hambatan dalam dari baterai tersebut adalah 0,5 ohm. Maka untuk GGL baterai kita boleh gunakan persamaan 1. Dari 1 kita dapatkan 6 sama dengan epsilon min 2 kali 0,5. Berarti 6 sama dengan epsilon min 1. Epsilonnya sama dengan 7 volt. Jadi hambatan dalam dan GGL baterai adalah 0,5 ohm dan 7 volt. Oke, kita lihat soal yang keempat. 3 buah resistor 1 ohm, 2 ohm, dan 3 ohm disusun seri, kemudian dipasang pada sebuah sumber tegangan. Ternyata kuat arus yang keluar dari sumber tegangan adalah 1 ampere. Jika ketiga resistor tersusun paralel dan dipasang pada sumber tegangan yang sama, ternyata arus yang keluar dari sumber tegangan adalah 7,5 ampere. Tentukan GGL dan hambatan dalam sumber tegangan tersebut. Untuk kasus yang pertama, hambatan R1-nya 1 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, dan R3-nya sama dengan 3 ohm dipasang seri. Berarti jika ini dipasang seri dan dihubungkan dengan GGL sumber tegangan yang memiliki GGL epsilon dan hambatan dalam R, ini 1 ohm, 2 ohm, dan 3 ohm, maka R serinya sama dengan 1 tambah 2 tambah 3, berarti sama dengan 6 ohm. Maka kita gunakan hubungan V sama dengan epsilon min I kali R, dengan V ini sama dengan I kali R seri, sama dengan epsilon min I kali R. Karena I nya 1 ampere untuk kasus yang pertama, maka kita boleh dapatkan 1 kali 6 sama dengan epsilon min 1 kali R, atau 6 sama dengan epsilon min R. Ini persamaan 1. Untuk kasus yang kedua, ketiga hambatan disusun paralel. Berarti 3 hambatan disusun paralel dan dihubungkan dengan sumber tegangan yang sama. Ini 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Dengan hambatan total paralelnya itu sama dengan 1 per RP sama dengan 1 per 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3 sama dengan 6 tambah 3 tambah 2 per 6. Maka RP nya sama dengan 6 per 11 ohm. Berarti dengan hubungan yang sama dan arusnya 7,5 ampere, maka kita dapatkan 7,5, dari sini 7,5 kali 6 per 11 sama dengan epsilon kurang 7,5 kali R. Jika kita kalikan dengan 22, maka kita dapatkan 90 sama dengan 22 epsilon min 30 R. Ini persamaan 2. Dari 1 dan 2 kita dapatkan 90 sama dengan 22 epsilon min 30 R, atau ini kita pindahkan menjadi 6 sama dengan epsilon min R. Pertama kita hilangkan R nya dulu, berarti
Nah, persamaan 1 kita kalikan dengan 30, maka ini menjadi 180 karena kita kali dengan 30. 180 sama dengan 30 min 30 epsilon min 30 R. Ini kita pindahkan jadi 90 sama dengan 22 epsilon min 30 R. Jika ini kita kurangkan, dapat min 90 sama dengan min 8 epsilon. Maka epsilonnya kita dapatkan 11,25 volt. 11,25 volt. Dan energi dalamnya kita bisa gunakan persamaan 1. Nah, kita dapatkan 6 sama dengan 11,25 kurang R. Berarti R-nya sekitar 5,25 ohm. Jadi energi dalam dari baterai sekitar 5,25 ohm. Oke, kita lihat soal yang kelima. Grafik tegangan terhadap arus di bawah ini merupakan hasil eksperimen. Tentukan GGL dan hambatan dalam dari baterai. Oke, untuk soal yang kelima ini, dari grafik diketahui untuk ketika I sama dengan 0, maka V itu sama dengan nilai dari GGL, berarti sama dengan 3,0 volt. Maka kita gunakan rumus V sama dengan GGL min I kali R untuk mencari nilai hambatan dalam. Dari grafik diketahui bahwa jika I-nya sama dengan 0,74 ampere, maka V-nya sama dengan 1,7 volt. Ya, nih, 1,7 volt. Berarti 1,7 sama dengan 3 minus 0,74 kali R kecil ya. Lalu 1,3 sama dengan 0,74 R. Maka R-nya sama dengan 1,3 bagi 0,74. R-nya sekitar 1,75 ohm.